Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita. Saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang masih menyalakan HP supaya di silent, dimatikan. Saya minta adik-adik duduk yang manis ya. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita ambil saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Puja dan puji syukur sungguh kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan oleh karena kasih anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas selawatan dan pimpinan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur juga Engkau telah menganugerahkan iman percaya kami kepada Engkau ya Allah. Sehingga pada pagi hari ini seluruh sidang jemaat-Mu boleh berkumpul beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Barangkali ada yang hadir di tengah-tengah kami, membawa pergumulan dan beban berat, kiranya Engkau memberikan jalan keluar. Jika ada di antara kami yang datang dengan susah hati, biarlah Tuhan memberikan penghiburan. Terima kasih ya Tuhan. Marilah Roh Kudus pimpin kami, lawat kami, tuntun kami, berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biarlah Tuhan tuntun, Tuhan berkati, sehingga sampai tempat ini datang dengan selamat. Demikian juga kami juga berdoa yang bertugas pada pagi hari ini. Mulai terima tamu, kolektan, pemain musik, singer, dan song leader, biarlah Tuhan Engkau berkati. Juga kami berdoa secara khusus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Saudara Leo, kiranya Engkau berkati Saudara Leo, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, kuasai dengan firman-Mu, berikan hikmat yang marifat sehingga apa yang sudah direnungkan, yang akan disampaikan di mimbar ini boleh menjadikan berkat bagi seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan sarana yang untuk memuliakan Engkau ya Tuhan, yaitu listrik, sound system, kamera, laptop, internet, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan tolong dan memberkati. Dan akhirnya seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini kami serahkan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan hormat bagi Allah. Haleluya,
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ulangan pasal 10 ayat yang 21. Demikian firman Tuhan, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Jemaat sekalian disilakan duduk. Anak-anak sekolah minggu silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan, kita nyanyikan Saat Iblis Menggodaku. Nyanyi yang keras ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani. Sekali lagi, saat iblis menggodaku. Iblis dalam nama Yesus. Aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani. Wow, puji Tuhan. Mari jemaat kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita. Kita arahkan hati kita mendoakan mereka ya. Bapa yang kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan melakukan ibadah di bawah, ibadah sekolah minggu, ibadah siforsi. Biar Tuhan tolong di dalam ibadah ini mereka boleh merasakan sukacita Tuhan, mereka boleh dibentuk dengan firman Tuhan, mereka boleh merasakan kasih Tuhan di dalam ibadah ini, dan mereka boleh diajar untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan mereka boleh mengalami pertumbuhan rohani yang baik sejak dini. Kami berdoa untuk setiap guru yang akan mengajar, hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ibu Pendeta Devi nanti akan menyampaikan, biar Tuhan tolong supaya anak-anak ini boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan untuk mereka. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa biar Tuhan yang memimpin, Roh Kudus yang memimpin anak-anak kami, dan ibadah ini boleh berjalan dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari pagi ini kita datang ke hadirat Tuhan secara pribadi di dalam pengakuan dosa, pengakuan apa yang telah kita mungkin lakukan sepanjang minggu ini, hari-hari yang telah kita lalui.
Mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun kehadirat Tuhan. Kita ambil waktu pribadi demi pribadi, boleh berdoa kepada Tuhan sambil kita memujikan, sebenarnya aku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku, datang. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku, datang. Kami bersyukur atas kasih Tuhan. Setiap hari-hari yang kami lalui, semua kami rasakan bersama penyertaan Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan pagi ini kami juga bersyukur atas kasih Tuhan yang tak terbatas. Tuhan juga boleh mengampuni setiap salah kami. Ampuni kami Tuhan, biar setiap hari kami boleh dibentuk, dimurnikan dari hari ke hari. Kami boleh menjadi bentukan yang indah di mata Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dalam menjalani hari ke depan, untuk kami boleh hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Setiap firman yang kami dengar, boleh kami lakukan. Setiap firman yang kami baca, boleh kami terapkan dengan sederhana, dengan pimpinan Tuhan. Sehingga hari-hari kami boleh melangkah dengan senantiasa terfokus dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Tak terhingga ucapan syukur kami kepadamu. Tak terhingga rasa syukur kami di dalam kasih pengampunan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sekalian jemaat, mari kita bangkit berdiri.
Mari kita mendengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita berikan salam senyum ke saudara-saudara kita sambil kita memuji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Senyumnya terlihat sekalipun pakai masker ya. Kau telah buktikan Tuhan cintamu pada setiap kami. Dan kami mau bersyukur untuk semuanya yang Tuhan sudah beri bagi setiap kami. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Dan kami bersyukur Tuhan. Bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Sama katakan, kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur Yang ada pada setiap kami. ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Dan hanya Kau Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. dan berjalan bersama-Mu. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau puji. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Dan kami mau berjalan bersama-Mu. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu Selalu tersedia. tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan dengan segenap hati, Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya Tuhan. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Dan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah,
tersedia bagiku. Selamanya kau Pujian hanya kau Tuhan satu-satunya. hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Dalam jemaat untuk bangkit berdiri, katakan bahwa hanya kau. hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau Tuhan. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku kita katakan bahwa sebab tangan kasih-Mu Tuhan. sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kan ku cinta. Benar Tuhan, tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bukti cinta-Mu Tuhan, untuk bukti kasih-Mu Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk kami menyembah-Mu, untuk kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, untuk kami menyatakan Tuhan, komitmen kami Tuhan, cinta kami kepadamu Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, Tetaplah bersamaku, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. katakan bahwa Dia satu-satunya jaminan kita. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, Tiada yang dapat mengganti. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat mengganti. bahkan tiada yang dapat. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom. 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 Bapak Ibu, kita akan bermazmur bagi Tuhan di dalam Mazmur 136 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita membacakannya dengan bersemangat. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih tos kanan kiri, katakan aku mau bersyukur kepada Tuhan. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Dan kita mau katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Bersukacita sekarang menyembah Dia dan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat telah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, tangan kita terangkat dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dan kita masuk dalam hadirat-Nya. Hatinya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian dan bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian bersukacita, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat telah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat telah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dan Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saat kami merenungkan setiap hidup kami Tuhan, seringkali kami melupakan Engkau dan kami berjalan sendiri seakan-akan kami mampu Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu.
berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentanan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, dan kami berjalan sendiri Tuhan. Seakan kami mampu, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, malah kami menjauh dari Engkau. Ampuni Tuhan. Semakin ku menjauh darimu, dan kami sadar Tuhan, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentanan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentanan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban. Kau mati bagiku Tuhan. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami bersyukur sekali lagi ketika Tuhan telah kumpulkan kami semua di sini bersama-sama untuk boleh mendengarkan cerita kasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong hamba-Mu, biarlah firman Tuhan boleh disampaikan, dan setiap hati yang keras boleh dilembutkan, dan setiap orang-orang juga boleh menyadari bahwa Tuhan mencintai kami lebih dari apapun, dan kami juga boleh terus mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dari Matius 22 ayat 37 ya, dan 38. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-38. Matius 22 sudah ditampilkan ya. Kita karena ini hanya 2 ayat saja, kita baca bersama-sama 2 ayat ini. Ya. Matius pasal 22 37 sampai 38. 1 2 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Urapanlah kami
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Oke, kita bersyukur bisa bertemu kembali ya. Pada hari Minggu ini kita boleh berkumpul sama-sama untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kami kalau saudara perhatikan, jadi kami ini cukup kompak ya. Jadi baju kami itu semuanya pink, ya, semuanya sama-sama pink, saudara ya. Jadi saya ini juga pakai pink. Jadi sebenarnya kemarin itu saya ujian sempro ya, tesis ya sebenarnya ya. Baju saya yang lengan panjang tuh yang putih itu cuma satu. Saya nggak punya baju lengan panjang yang lain. Yang ada itu pink. Jadi pas kebetulan saya pakai pink, ternyata kebetulan semuanya juga pakai pink. Jadi kebetulan, ya. Bukan karena janjian sama-samanya. Nah, saudara, seperti yang kemarin tadi saya ceritakan bahwa saya ujian kemarin ya, ujian semprotesis bisa ditampilkan. Nah, saya ini tipe orang yang suka belajar, jadi itu saya suka sekolah. Dan salah satu sekolah yang saya rindukan, kampus saya, yaitu ditampilkan next. Sorry, saya nggak, ini ya, oh ya, tema kita Injil dan Cita. Ya, Institut Injil Indonesia atau I3 ya. Saya tuh sering kali sebut, wah I3 itu kepanjangannya Institut Injil Indonesia. Jadi saya ini bersekolah di sini dan sekolah ini cukup berkesan karena saya sekolah di situ selama 5 tahun. 4 tahun itu sekolah di situ, 1 tahun praktek. Jadi jangan bilang bahwa, oh kamu kok bodoh sekali, kok sekolahmu 5 tahun gitu. Rata-rata 4 tahun, bukan. Jadi memang sekolah di situ tuh memang sepanjang memang 5 tahun di sana ya. Salah satu cerita yang menarik ketika saya di kampus, ketika sekolah di Institut Injil Indonesia itu adalah ini jadi saya punya kisah cinta di sana ya. Karena hari ini kita membicarakan cinta, kita mau bicarakan soal cinta saya dulu ya. Jadi dulu saya punya kisah cinta yang cukup menakjubkan ya. Yaitu saya tingkat 2 itu saya jatuh cinta dengan seseorang gitu, orang Batak. Orangnya orang Batak ya. Saya nggak tahu kenapa kok hidup saya itu penuh dengan orang Batak itu. Mantan saya 2 tuh orang Batak. Sekarang saya tinggal sama orang Batak juga. Sampai saya tuh logat Solo saya tuh sampai nggak keluar ya. Keluarnya bahasa Medan, logat Medan. Udah nggak kelihatan lagi Solonya. Jadi mantan saya waktu itu orang Batak ya. Jadi itu saya benar-benar sangat mengasihi dia sekali ya. Jadi itu banyak hal yang saya lakukan untuk dia ya. Sempat sekali dia itu nggak ada uang jajan, nggak ada uang saku. Gitu. Jadi itu saya gimana caranya supaya di kampus itu saya bisa dapat uang lebih, itu dengan cara saya menjadi penerjemah ya, karena itu keahlian saya. Saya menerjemahkan, saya menjadi penerjemah untuk S2 itu buku-bukunya itu banyak yang bahasa Inggris, jadi mereka butuh yang bisa menerjemahkan supaya gampang ngerjakannya. Jadi saya menerjemahkan beberapa bagian yang mereka butuhkan, lalu saya dapat duitnya langsung ke dia. Lalu saya belikan laptop untuk dia, semua saya berikan untuk dia gitu ya. Suatu hari saya pulang dari pelayanan, ya pulang pelayanan saya buka Facebook, Saya udah rindu karena waktu itu kan nggak pegang HP ya. Jadi pegangnya tuh laptop pakai modem. Saya buka Facebook, saya buka pesan chat gitu. Dia chatnya dalam bahasa Inggris, panjang chatnya. Intinya cuma satu, kita putus. Intinya cuma satu, kita putus, panjang chatnya, saudara. Jadi meskipun saya diputusin, saudara ya. Jadi ketika saya sampai pacaran dengan dia, nilai saya itu sampai turun, saudara ya. Karena saya itu sampai lembur segala macam supaya bisa dapat duit lebih untuk saya kasih ke dia. Saya itu korbankan segala-segalanya ya. Tapi akhirnya putus juga ya. Tapi meskipun saya sudah putus dengan dia, hem yang dikasih ke saya itu, hem putih, kalau saudara lihat hem putih kotak-kotak, itu tuh masih saya pakai. Waktu di kampus tuh saya pakai setiap minggu. Jadi minggu pertama itu saya pakai, minggu kedua setelah saya suci saya pakai lagi. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat tuh saya selalu pakai hem itu. Karena saya ingin menunjukkan ke teman-teman saya bahwa memang saya nggak punya baju lagi, cuma itu aja baju saya. Saudara. Nah saudara ya, zaman sekarang romantisme itu menjadi segala-galanya ya di zaman ini. Apalagi untuk kaum muda ya. Kaum muda yang baru merasakan romantisme itu menjadi segala-galanya. Film-film drama dipenuhi oleh percintaan, sinetron-sinetron, biasa mama-mama ya, sinetron-sinetron ya, penuh dengan percintaan. Bahkan kartun pun ada cerita tentang percintaan. Ya, jadi anak kecil itu sudah ngerti bagaimana atau apa itu romantisme itu sudah ngerti gitu ya. Semakin kuatnya romantisme sekarang ya,
Sampai-sampai, saudara ya, jadi sekarang itu jadi seperti ini. Bisa ditunjukkan? Siswi SMA tewas gantung diri di sekolah diduga karena putus cinta. Next. Putus cinta, mahasiswi di Semarang nekat coba bunuh diri. Next lagi. Alasan pria coba bunuh diri di Surabaya gara-gara putus cinta. Ya. Saking hebatnya romantisme sekarang, ya, banyak orang-orang itu bisa bunuh diri cuman gara-gara romantisme, saudara. Saudara, cinta itu baik nggak? Baik ya. Tapi cinta yang salah itu membawa pada petaka. Ya, cinta yang salah itu membawa pada petaka. Cinta yang salah itu yang kita sebut sebagai berhala cinta atau berhala cinta dunia. Saudara, ada macam-macam berhala cinta dunia ya. Yang pertama itu yang tadi saya sebutkan, yaitu berhala cinta romantisme. Romantisme. Saudara, orang seperti saya ini ya, ini tuh harus kuat. Kenapa ya? Yang pertama, saya tuh single. Yang kedua itu saya tuh sudah berumur. Umur saya 27 tahun sih, tapi saya anggap saya tuh udah berumur. Ya. Kalau nggak siap mental itu bisa tertekan. Kenapa? Saya tuh terlihat tidak komplit di hadapan orang-orang ya. Lihat, wah dia single, dia tidak komplit, dia tidak lengkap, karena nggak ada pasangannya ya. Sampai-sampai saya ditawarin, kamu mau nggak sama ini, kamu mau nggak sama ini, kamu mau kenal sama ini, kamu mau kenal sama janda itu, janda ini. Saya nggak tahu, saya ini spesialis janda kayaknya, orang-orang kok pada tawarin janda ke saya. Iya, nggak apa-apa sih. Ya. Malam-malam ya, Kak Karis itu video call gitu ya sama pacarnya. Saya itu paling nonton YouTube, baca buku ya. Kalau orang anak-anak muda sekarang denger saya kayak no life ini, no life kayak hidupnya ini cuman gitu-gitu aja gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena masyarakat kita memandang romantisme sebagai prioritas dan fokus. Kalau kamu nggak punya itu, kamu nggak lengkap. Kamu bukan siapa-siapa gitu ya. Di media, segala platform media sosial, itu isinya itu banyak tentang romantisme. Komik-komik, meme-meme, ya, gambar-gambar, quote-quote yang bagus-bagus, itu isinya romantisme. Isu romantisme ini cukup mempengaruhi psikologi anak-anak muda zaman sekarang juga ya. Banyak anak muda yang melepaskan prioritas mereka, cita-cita tuh mereka tuh sampai dilepas. Kenapa? Karena romantisme, saudara ya, banyak dilepaskan. Dan salah satunya itu adalah bisa dilihatkan yang lagi ini nih, Fajar Sad Boy, saudara. Jadi spesies ini, maksudnya orang ini, ya, saya cukup tertarik juga dengan dia sebenarnya untuk jadi bahan penelitian saya, karena bahasanya dia ini bagus gitu ya. Saya kan penelitian ke bahasa ya. Jadi kata-katanya gini, perjuangan saya kalah dengan laki-laki glowing, sedangkan saya hanya laki-laki yang sering smoking. Makanya berhenti smoking gitu ya, supaya glowing ya. Nah, saudara ya. Jadi beliau ya, dia anak ini ya, kelas 5 SD itu rela bolos. Kelas 5 SD, saudara ya. Bolos dan sampai drop out hanya demi ketemu pacarnya di sekolah yang berbeda. Nggak cuma dia, ada banyak artis-artis yang pindah agama. Ya. Anak-anak muda Kristen yang tertarik dengan pasangan dengan lawan jenis yang berbeda agama, akhirnya pindah agama. Drama-drama dalam TV dan media sosial banyak kata-kata yang menyentuh perasaan ya. Aku mencintaimu apa adanya. Oh, yes. Ketika masih pacaran dipukulin, bilang gak apa-apa dipukulin, aku cinta kamu apa adanya. Waduh, ini sakit ini, saudara ya. Kemarin minggu ini anak-anak PPA saya yang kelas besar itu kami membicarakan soal cinta, saudara ya, soal cinta. Jadi saya memperkenalkan salah satu cinta ya. Dalam bahasa Yunani kan cinta itu dikategorikan tuh banyak dalam bahasa Yunani. Salah satunya itu adalah agape. Agape itu adalah cinta tanpa syarat ya, cinta tanpa syarat. Dan cinta itu kita dapatkan dari Tuhan ya, dari Tuhan kepada kita. Nah, kita mengira mencintai seseorang tanpa syarat itu berarti selalu agape. Padahal bisa jadi kita ini sedang dibutakan oleh cinta tersebut, oleh emosi tersebut. Bukan karena kita ini sedang mencintai dia tanpa syarat, saudara ya. Terkadang itu tipis perbedaannya. Anak-anak muda ini kadang tipis perbedaan mencintai apa adanya dengan dibutakan dengan cinta. Jadi apa-apa tuh nggak bisa lihat, apapun keburukan seorang tuh nggak bisa dilihat.
Seperti itu, saudara. Ya. Saya tidak berkata bahwa romantisme itu buruk, saudara. Ya. Tetapi saya berani berkata bahwa romantisme itu juga bisa merusak. Ya. Kita merasa bahwa hati kita ini hanya bisa diisi oleh pasangan kita. Kita hanya merasa bahwa kita ini hanya bisa puas kalau ada pacar atau ada suami atau istri. Ya, jadi romantisme itu nggak terbatas hanya situ aja ya. Nggak bisa hanya pacar saja, tapi istri dan suami pun bisa terjadi romantisme juga seperti itu ya. Kalau nggak ada pasangan, rasanya hidup ini tidak ada artinya. Itulah kenapa banyak yang bunuh diri, banyak yang mau bunuh diri, saudara. Kenapa? Karena merasa bahwa kalau nggak ada pasangan, hidup saya nggak ada arti. Ya udah saya bunuh diri saja. Ya. Bahkan pasangan kita itu bisa mendapatkan lebih prioritas daripada Tuhan. Kalau kita sudah di tahap itu, saudara, jangan-jangan kita ini sedang menjadikan cinta kita, romantisme kita itu sebagai berhala kita, saudara. Jangan-jangan, hati-hati saudara ya. Dan ini tuh nggak cuma berlaku pada anak-anak muda, tapi juga orang-orang yang sudah berkeluarga. Dalam hubungan berkeluarga pun bisa terjadi, saudara ya. Next. Karena berhala, cinta dunia ini bukan hanya terjadi dalam romantisme, tetapi juga dalam keluarga. Keluarga pun bisa terjadi keberhalaan ya. Cinta dalam keluarga antara suami istri, atau orang tua kepada anaknya, atau anak kepada saudaranya, itu bisa jadi berhala, saudara ya. Bisa jadi berhala. Jadi relasi di dalam keluarga itu bisa menjadi berhala jika keluarga itu menjadi lebih penting daripada Tuhan. Daripada hubungan kita dengan Tuhan ya. Ada orang-orang yang berhenti datang ke gereja karena suaminya. Ada orang-orang yang berhenti datang ke gereja karena istrinya, atau anaknya, atau cucunya. Jadi prioritasnya itu berubah. Jadi sudah bukan Tuhan lagi. Jadi keluarga itu lebih utama. Seperti itu ya. Dulu berdoa, Tuhan beri aku suami, istri yang baik. Waktu dikasih, gak datang ke gereja. Ada yang berdoa, Tuhan beri aku anak, beri aku cucu. Tiba dapat berkatnya menjauh dari sumber berkatnya. Saudara hati-hati. Ini bisa terjadi dimanapun. Ya. Waktu sudah dikasih berkat, sumber berkatnya malah dijauhi. Karena prioritasnya sudah berubah. Prioritasnya malah jadi anaknya atau cucunya ini ya. Jadi jarang datang ke gereja. Saya mau mengingatkan kepada orang tua ya, atau mungkin oma opa yang baru punya cucu ya, kalau memang kasih sayang itu penting, tetapi kasih sayang berlebihan itu juga bisa merugikan anak kita sendiri. Ya, karena saya tidak punya anak, jadi saya mau ngomong berdasarkan penelitian saja ya, karena nanti saya dibilang, kamu nggak punya anak kok berani ngomong gitu ya. Oh punya pacar aja enggak kok, mau punya anak kok berani ngomong soal mendidik anak gitu ya. Jadi saudara, seorang anak yang mendapatkan kasih sayang berlebihan, ya ini berdasarkan penelitian, mereka cenderung untuk sulit mandiri karena tidak punya kesempatan untuk melatih diri mereka untuk menghadapi tantangan dan mendapatkan tanggung jawab. Kenapa bisa begitu? Karena ketika orang tuanya sangat mengasihi anak ini, nggak dikasih, nggak dibiar, semua itu dia yang selesaikan, semua itu dikerjakan, nggak dibiarkan dapat tanggung jawab seperti itu ya. Lalu anak-anak juga bisa jadi mudah menyerah, gampang menyerah. Kenapa? Karena setiap punya masalah, orang tuanya yang menyelesaikan. Bukan anak yang menyelesaikan. Kenapa? Berdasarkan apa? Karena aku mengasihi anakku. Jadi semua itu diselesaikan oleh orang tuanya ya. Saya menonton di beranda saya, YouTube saya itu saya dapat video ya. Saya ngeliat video itu soal ada orang tua ya. Ini sudah opa-opa. Lalu dia ngomong gini, dia ini orang Rusia ya, dengan logat Rusia dia ngomong, orang tua zaman sekarang ini sudah tidak bisa membesarkan anak-anaknya lagi. Mereka tidak bisa membesarkan anaknya itu dengan baik. Lalu dia ngasih contoh seperti ini. Dulu anak saya, ketika saya masih kecil ya, anak saya itu mobilnya itu rusak, bannya copot. Lalu anaknya ini datang ke saya, ke opanya itu, orang tuanya itu lalu bilang, Pak, mobilnya rusak, bannya copot. Lalu bapak ini bilang, waduh, mobilnya rusak ya. Ya sudahlah, kita buang aja. Dibuang di tempat sampah. Anaknya ngomong, Pak, kok nggak diperbaikin malah dibuang? Lah kan nggak rusak, dibuang aja. Anak itu ambil mobilnya, lalu dia cari cara bagaimana memperbaikinya.
dapat dia perbaiki, lalu dia kasih tahu ke bapaknya lagi, "Pak, ini udah bagus." Lalu bapak ini bilang, "Woi, kamu bisa perbaiki ya? Gimana caranya tadi?" Dia jelasin caranya. Dengan begitu anak ini belajar bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Saudara, selama itu masih di levelnya, dia bisa selesaikan masalahnya sendiri. Nah, daripada mengajarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya, malah orang-orang tua sekarang memilih untuk menyelesaikan masalah anaknya. Bukan mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan dasar apa? Dengan dasar kasih. Saya ngomong berdasarkan penelitian ya. Jadi kasih sayang yang kita kira baik ternyata membuat seorang anak ini memiliki sifat yang malah merugikan, saudara ya, malah merugikan. Base-nya apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Lalu apakah hanya romantisme dan keluarga saja yang menjadi berhala cinta di dunia? Ternyata enggak, saudara. Ada satu lagi yang merusak, yang menjadi berhala dunia. Misalkan, next, saya diperlihatkan. Satu lagi. Oh ini sudah lewat. Ya, next. Ya, yaitu adalah apa? Keakuan. Cinta akan diri sendiri. Cinta diri sendiri itu baikkah? Baik, saudara ya. Cinta dengan diri sendiri itu baik. Tadi saya lihat ada yang geleng-geleng gini. Cinta dengan diri sendiri itu baik loh, saudara. Itu baik sebenarnya. Tetapi kalau terlalu mencintai diri sendiri, itu jadi tidak baik. Saudara, salah satu mitologi yang terkenal, yang cukup menggambarkan bagaimana bahayanya terlalu mencintai dirinya sendiri adalah Narsisus. Tolong ditampilkan, ini adalah Narsisus. Ya, di dalam mitologi Yunani. Dari kata Narsisus ini, itu muncul akar kata narsis, yang kita kenal itu narsis ya. Jadi akar katanya itu dari nama dia nih, Narsisus dalam mitologi Yunani. Jadi saudara ya, Narsisus ini ya jatuh cinta dengan bayangannya sendiri. Karena satu dan lain hal, dia lihat bayangan di sungai gitu ya. Dia lihat, dia jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Karena dia melihat, wah tampan sekali diriku. Akhirnya dia masuk ke sungai untuk menyentuh bayangannya sendiri. Akhirnya dia mati di sungai. Oleh karena apa? Karena cintanya kepada dirinya sendiri. Ya, ini sebuah gambaran bagaimana bahayanya jika seorang itu terlalu mencintai dirinya sendiri, saudara. Narsisme atau egoisme itu membunuh diri sendiri. Saudara, gampang untuk melihat orang yang narsis ya. Dia biasa kelihatan mementingkan dirinya sendiri ya, ingin terus dipuji ya, ingin selalu diistimewakan, mungkin ingin selalu dapat perhatian ya. Kalau sekarang ini gampang sekali melihatnya kok. Di WhatsApp itu bisa dilihat. Biasa dia tuh upload WhatsApp atau Instagram lah. Dia upload story tentang dirinya ya, menunjukkan bahwa dia itu spesial. Gak ada yang lain. Aku tuh spesial, berbeda dari yang lain ya, saudara ya. Nah sekarang saudara ya, pertanyaannya sekarang adalah berhala kita yang mana? Pertanyaannya itu, berhala kita yang mana? Jadi berhala kita ini adalah romantisme kita. Ya, kita cinta sekali dengan seseorang, sampai-sampai Tuhan itu udah gak jadi prioritas lagi. Sampai-sampai tugas-tugas kita itu sudah kita lepaskan semua. Sampai-sampai cita-cita kita itu semua kita lepaskan semua. Panggilan kita itu semua kita lepaskan. Atau jalan-jalan keluarga kita, berhala kita. Sampai-sampai kita tuh nggak datang gereja, itu karena keluarga kita. Entah karena suami kita, entah mungkin karena anak kita, cucu kita, ya. Jangan-jangan berhala kita itu. Coba saudara pikirkan. Atau jangan-jangan berhala kita ini adalah diri kita sendiri. Kita tuh sangat cinta dengan diri kita sendiri. Sampai-sampai kita tuh jadi orang yang egois. Kita merasa bahwa diri kita itu paling istimewa, sampai akhirnya itu kita nggak mau memperhatikan orang lain. Kita ingin diperhatikan, tapi kita tidak mau memperhatikan orang lain. Jangan-jangan kitalah yang menjadi berhala itu. Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca tadi memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ini adalah hukum yang pertama, dan biasanya orang Yahudi ketika mengurutkan sesuatu itu tuh bukan hanya sekedar urutan, tetapi juga itu bicara soal skala prioritas. Ya,
Ada prioritasnya. Ketika Yahudi taruh menyebutkan seperti mengurutkan sesuatu itu, biasa yang pertama itu adalah mendapatkan yang prioritas, bukan hanya sekedar urutan random itu, enggak. Dan itulah kenapa ketika Tuhan Yesus ngomong, hukum yang pertama itu ya, itu menjadi skala prioritas yang paling besar, yang terutama ya. Ya. Nah, dan kata segenap tadi diulang 3 kali, saudara ya. Kata segenap tadi diulang 3 kali. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. 3 kali. Saudara, dalam linguistik itu ada namanya soal duplikasi. Ya, duplikasi. Duplikasi itu pengulangan kata. Pengulangan kata itu tuh bisa menunjukkan beberapa hal. Yang pertama itu bisa menunjukkan itu adalah lagi mendesak, sesuatu yang mendesak. Atau sesuatu yang emergency. Kayak misalnya kemarin Kak Karis itu bantu orang untuk buka jalan, ada ambulan buka jalan, Kak Karis naik motor lalu teriak, minggir, 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 minggir. Gitu ya Kak Karis ya. Minggir, 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 ada orang mau mati, minggir. Duplikasi, ada berapa? Kenapa? Karena mendesak, karena darurat. Tapi yang kedua juga, duplikasi kata itu bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang penting, yang mau ditekankan di situ. Lalu Tuhan Yesus ngomong, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. 3. Tuhan Yesus mau memprioritaskan bahwa itu adalah yang penting. Ada 3 yang penting yang harus kamu perhatikan. Dan segenap ini dalam bahasa aslinya itu holos. Ya, artinya whole atau utuh. Utuh itu berarti nggak ada gempilnya. Jadi kalau batu itu nggak ada gempilnya, dia itu utuh, nggak ada retakannya. Seperti itu saudara. Itu disebut sebagai holos atau keutuhan ya, utuh. Nah, next. Kita lihat tadi Tuhan ngomong bahwa segenap hati itu tuh menunjukkan kepada emosi. Jadi itu orang kalau kita menggambarkan perasaan kita selalu ngomong hati ya. Hati ya. Jadi hati, ketika ngomong tentang hati, Tuhan Yesus sedang menunjuk kepada segenap emosi kita, segenap dengan perasaan kita. Lalu yang kedua, Tuhan ngomong dengan segenap jiwa, ya, psike, ya, itu bisa menunjukkan juga kepada hasrat, keinginan, atau keputusan yang kita akan ambil, ya. Jadi cintanya itu nggak cuma emosi, perasaan, tapi masuk kepada keputusan dan keinginan-keinginan kita, itu harus cinta kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah akal budi atau pikiran. Ya, itu menunjukkan kepada akal kita juga itu harus mencintai Tuhan. Jadi itu bukan hanya emosi, bukan cuma keinginan, tetapi juga pikiran kita itu harus ke situ. Nah, saudara, kenapa bisa ada orang datang ke gereja ya? Lalu di gereja tuh nangis-nangis ya, dia nyanyi lagu nangis-nangis. Habis itu pulang bisa bunuh orang. Ada nggak? Ada. Kelihatannya rajin datang ke gereja, nangis-nangis di gereja, nyanyi. Kalau waktunya semangat lalu lompat-lompat, tapi pulang bisa bunuh orang loh. Kok bisa ada gitu? Bisa jadi ya, dia cinta Tuhan itu hanya dengan emosinya saja. Itu namanya nggak utuh. Segitiga itu nggak utuh. Dia cuma emosi, tetapi keputusan tindakan dia dan pikiran dia nggak mencintai Tuhan. Itu bisa kita kategorikan ya, dia sebenarnya nggak cinta Tuhan sama sekali berarti. Karena dia nggak utuh, dia nggak segenap, dia nggak utuh. Dia sama sekali nggak cinta Tuhan itu sebenarnya. Dia hanya mau dapat senangnya saja, dia datang gereja itu cuma untuk melepaskan penatnya saja, supaya bisa nangis, supaya bisa ketawa, supaya bisa lompat-lompat. Tapi sebenarnya dia nggak mengasihi Tuhan. Ya. Jika kita mencintai Tuhan dengan utuh, seharusnya itu terlihat bukan hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada. Ada orang-orang yang datang ke gereja nangis-nangis gitu ya, di ibadah, pulang dia pukul istrinya. Ada. Pulang itu bisa KDRT, saudara. Karena dia nggak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dia hanya cinta dengan perasaannya saja, saudara. Ada orang datang ke pendeta, ya. Ini cerita asli. Ada orang datang ke pendeta, dan dia ngomong bahwa saya sudah nggak cinta Tuhan lagi. Saya merasa bahwa cinta saya itu sudah pudar. Saya sudah nggak cinta lagi sama Tuhan. Karena saya nggak cinta lagi sama Tuhan, makanya saya nggak datang ke gereja lagi. Saya nggak mau datang ke gereja lagi. Saudara, kalau di posisi pendeta ini, saudara ngomong seperti apa? Apa yang akan saudara katakan? Perasaan saya ini sudah hilang, saya sudah nggak cinta lagi sama Tuhan. Saudara, apa yang mau dikatakan? Nggak bisa, kamu harus cinta Tuhan. Kalau perkataan ini kira-kira bisa menumbuhkan rasa cinta dia nggak? Nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan?
Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan ngomong, kalau kamu cinta Tuhan, harusnya kamu datang ke gereja. Masalahnya adalah bagaimana kalau sejak awalnya saya tidak cinta Tuhan? Bagaimana kalau sejak awalnya saya memang perasaan saya nggak cinta sama Tuhan? Saudara, believe or not ya, percaya atau tidak, tidak selalu harus begitu prinsipnya. Tidak selalu harus dari sini, habis itu keluar. Tidak selalu. Saudara, yang sini suami-suami pernah jatuh cinta ya pasti ya sama istrinya. Atau ada di sini yang menikah nggak tanpa jatuh cinta? Bisa angkat tangan, ini special case kalau ada. Nggak ada ya. Perjodohan ya. Secara umum di sini ya kalau menikah biasa itu karena based on love ya, karena ada rasa cinta gitu ya. Kira-kira saudara-saudara sebelum ketemu dengan calon istri atau sebelum ketemu dengan wanita yang saudara cinta ini, sebelumnya saudara sudah cinta dulu atau belum? Belum ya. Kenapa? Ya kan belum kenal. Saudara ketemu dia, lalu terpapar dengan perhatiannya, terpapar dengan karakternya, dengan sifat-sifatnya, dengan kata-katanya. Setelah terpapar itu, akhirnya saudara jatuh cinta. Enggak tiba-tiba saudara bangun tidur, kayaknya aku cinta sama dia deh, gitu. Enggak. Biasanya harus ada paparan, ya. Saudara, justru orang yang tidak cinta Tuhan itu adalah orang yang paling butuh datang ke gereja. Karena selama dia tidak terpapar dengan kasih Tuhan yang ada di dalam gereja, maka dia tidak akan pernah mencintai Tuhan. Itulah kenapa Injil harus terus diberitakan dalam gereja. Kenapa? Karena Injil adalah kabar bahagia, kabar bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Ya. Tuhan kita itu tidak hanya mengasihi kita itu dengan kata-kata. Atau mungkin Tuhan kita tuh gak ada di Alkitab, Tuhan Yesus memikirkan orang-orang di zaman gini. Gak ada, saudara ya. Cinta Tuhan Yesus itu gak sekedar memikirkan, gak sekedar kata-kata. Ya, gak ada sekedar kata-kata. Saya mau menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada saudara. Saudara, ketika kita ngomong Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, memang matinya bagaimana? Tuhan Yesus itu waktu itu disiksa, saudara ya. Waktu itu ketika seorang itu disiksa, ini case khusus Tuhan Yesus ya disiksa ya. Dia mau dihukum mati. Lalu dia diikat di situ, balok, lalu dia dicambuk. Saudara, dicambuknya itu bukan pakai cambuk biasa, itu cambuk depannya itu di ujung cambuknya itu ada tulang, bentuknya itu seperti ini. Kalau kena kulit, dia sobek. Jadi film Passion of the Christ itu mendekati aslinya. Dia ketika kena, sobek, darahnya keluar kemana-mana, sekujur tubuh. Tapi saya percaya ada ilustrasi yang lebih mendekati bagaimana keadaan kulit Tuhan Yesus ketika dicambuk. Next. Seperti ini. Kulitnya terlepas-lepas. Jadi itu bukan cuma sayatan, tapi kulitnya terlepas-lepas, saudara. Yang waktu kita ngomong Tuhan Yesus mati untuk kita, ini yang dihadapi deritanya. Next. Jadi saudara dalam kondisi berdarah-darah, darah banyak yang keluar, Tuhan Yesus harus ngangkat balok kayu seberat 100 kg. Itu kurang lebih, itu bisa jadi lebih. Dia angkat sendiri, nempel di kulit yang berdarah. Dengan mahkota durinya itu, dia jatuh berkali-kali dan saya percaya jatuhnya itu, kayu itu menimpa mahkota durinya itu sampai masuk ke tengkoraknya dia. Saya percaya itu. Karena beratnya 100 kg, saudara. Dalam kondisi itu tidak mungkin sebagai manusia Tuhan Yesus itu mampu angkat tanpa terjatuh. Next. Lalu dia disalibkan ya, ditusuk memakai memakai paku, dan pakunya itu bukan paku tembok tapi paku besar seperti itu. Dia tembus, dia dipaku secara kalau saintifik itu ya ada buktinya. Jadi kita ngomong based on evidence ya dan penelitian saintifik. Jadi dia masuk di sini. Bukan di sini. Kenapa nggak di sini? Karena ketika di sini sobek. Di sini sobek karena sini lemah. Jadi Tuhan Yesus dipaku di sini. Next. Dan kakinya juga dipaku. Kalau di film Passion of the Christ itu pakai penopang kan. Tapi kalau berdasarkan sejarah ya, dia nggak pakai penopang. Kakinya itu benar-benar dia itu berat badannya itu ditopang oleh satu paku di kakinya. Dengan dua paku di tangannya. Next.
Nah saudara, ketika Tuhan Yesus salib, posisinya itu badannya turun ke bawah. Itu menyulitkan dia untuk bernafas. Jadi ketika Tuhan Yesus harus bernafas, dia harus mengangkat dirinya dulu, ditarik ke atas untuk bisa bernafas, lalu jatuh lagi. Setelah itu dia angkat diri lagi untuk bernafas, lalu jatuh lagi. Saudara dalam keadaan sangat berdarah, banyak berdarah, tiga paku menancap di tubuhnya, lalu dia harus bernafas dalam kondisi yang sedemikian rupa. Sampai akhirnya dia mati. Saudara tahu untuk apa dia melewati ini? Karena kasihnya kepada kita. Kita selama ini hanya mau Tuhan Yesus mati Tuhan Yesus mati bagi kita. Tapi kita nggak tahu kan deritanya, besarnya. Bagaimana dia membuktikan kasihnya pada kita. Itu bukanlah derita yang mudah. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia nggak cuma memikirkan. Lebih parahnya lagi, dia tuh tahu kita tuh berdosa. Dia tahu bahwa dia tuh mati untuk orang yang berdosa. Dia tahu bahwa kita tuh sering melawan dia tahu kalau kita tuh sering punya berhala-berhala ya. Tapi dia tetap mengasihi kita, melewati derita yang begitu banyaknya. Kayu salib itulah yang merepresentasikan kasihnya yang kekal untuk kita. Pertanyaannya sekarang adalah, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita masih memberhalakan romantisme kita dengan orang-orang yang baru kita kenal gitu? Atau kita hanya memprioritaskan hubungan suami atau istri kita, cucu dan anak kita sampai nggak datang ke gereja? Apakah jangan-jangan kita ini sedang memberhalakan diri kita sendiri ya? Menjadi orang yang paling egois, merasa paling istimewa. Kalau nggak diistimewakan, nggak mau datang ke gereja. Ya. Harus diperhatikan. Saudara, saya mau ngajak kita untuk melepaskan berhala-berhala kita. Main musik bisa naik ke atas. Jangan sia-siakan kasih Tuhan. Ya. Kita sudah lihat tadi bahwa kasih Tuhan itu begitu besar. Dan itu bisa terlihat dari derita yang mau dilewati hanya untuk kita orang-orang yang berdosa ini. Nyanyikan lagu yang terakhir. Kita akan nyanyikan lagu yang terakhir yang tadi kita nyanyikan sama-sama. Sama-sama kita merenungkan kasih Tuhan yang besar kepada kita. Hidup bersamamu, Seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentanan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk dirimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentanan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
untuk firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kembali bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kami. Kami menyadari seringkali banyak berhala-berhala dalam hidup kami yang mengambil alih segala prioritas dalam kehidupan kami sampai-sampai kami melupakan Tuhan. Kami tidak memikirkan Tuhan, kami tidak mengandalkan Tuhan, kami mengandalkan kepandaian kami, uang kami, harta kekayaan kami, relasi kami, dan segala macamnya. Tapi kami tidak mengandalkan Tuhan. Ampuni kami untuk setiap kesalahan kami. Ampuni kami jika kami masih memprioritaskan orang-orang sekitar kami lebih daripada kami memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami. Terima kasih juga karena kasih-Mu yang begitu besar sampai-sampai Kau rela menderita bagi kami. Kami menyadari bahwa begitu besarnya penderitaan yang sudah Tuhan lakukan untuk menunjukkan bekas besarnya kasih Tuhan kepada kami. Orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang tidak layak ini, Tuhan kasih kami bahkan sebelum kami ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa untuk rangkaian ibadah masa Prapaskah, yaitu ada Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan perayaan Paskah. Tuhan tolong supaya kiranya segala persiapan yang kami lakukan boleh berjalan dengan baik. Tolong supaya kiranya setiap pelayan-pelayan Tuhan boleh benar-benar mempersiapkan hati mereka dalam pelayanan ini. Setiap jemaat, anggota jemaat Tuhan juga boleh benar-benar mengingat kembali bagaimana Tuhan mengasihi kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Tolong kami supaya kiranya kami boleh mempersiapkan hati kami dalam masa Prapaskah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang masih dalam keadaan sakit atau masih dalam pemulihan. Saya berdoa untuk Ibu Mona, Ibu Yoke, untuk Ibu Wayan yang sedang sakit, untuk Ibu Nenggolan juga yang sedang diopname di rumah sakit. Tuhan yang berkati anak-anak-Mu yang sekarang sedang sakit, sedang dalam masa pulihan. Dan tolong supaya Tuhan pakai segala sesuatunya, pakai makanan, minuman maupun obat-obatan, dan juga untuk setiap dokter maupun perawat yang merawat mereka, supaya menjadi saluran tangan Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan, walaupun keadaannya sekarang ini mereka tetap boleh bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Aris juga yang sekarang ini juga masih tetap sedang mengalami tekanan darah yang rendah, biar Tuhan sendiri yang pulihkan, supaya Pak Aris juga boleh melayani juga dalam keadaan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh anggota jemaat ini dalam Tuhan, biarlah kami semua juga boleh terus mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah itu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita juga saatnya untuk berikan pemberitahuan. Sebelum kita kepada Tuhan, berdoa namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Menyembah kepada Tuhan dengan kegiatan. Saya ulangi ya, mungkin tersendat-sendat. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Hari yang bertugas kita Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan
kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku, dan Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 oh. Sha-la-la-la-la-la. Oh, 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 oh. Kalau kita katakan, sungguh Kau mempesona. Kita pujikan bersama-sama Bapak Ibu. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku, dan Kau ubahkan Tuhan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Engkau telah memberkati pada pagi hari ini dengan firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati usaha dan pekerjaan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh memberikan sebagian berkat-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah persembahan yang sudah terkumpul ini boleh menjadikan pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang sudah memberikan, biarlah Tuhan mengembalikan berkali lipat ganda. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Untuk warta jemaat, kita bersyukur ya, kemarin pemuda-pemudi kita sudah merayakan ulang tahun yang ke-11. Kita ada lagi? Persekutuan wanita mengundang seluruh wanita GKRI Misi Aletheia untuk hadir dalam persekutuan wanita hari Yunika, hari Jumat tanggal 17 Februari jam 16 sore, tempat di ruang TK bawah. Tema Bingkai. apa itu? Tema Mengasihi. mengasihi musuh. Mungkin itu. Acara akan dikemas dalam bingkai bincang santai yang dipandu oleh Saudara Karis. Yang kedua, rangkaian ibadah menyambut Paskah, yaitu ibadah Rabu Abu tanggal 22 Februari, masa
40 hari Paskah, ibadah Kamis Putih 6 April, ibadah Jumat Agung pada 7 April, perayaan Paskah 9 April, seminar mengenai Islamologi waktu diumumkan yang akan datang. Mungkin itu saja. Ada persembahan pujian yang akan kita dengarkan bersama-sama dari Komsel Pelita. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, makanya. Salam. Dingin sekali hasilnya ya. Woi. Ya, berhubung karena Pelita personil tidak lengkap semua, ada yang di ke kampus, ada yang sakit. Jadi seberapa kami yang ada, kami akan memuji Tuhan. Yaitu lagu yang sering kita dengarkan, bahasa kasih atau bahasa cinta. Karena ini latihannya hanya sekali dan sekalipun tidak penuh. Habis kami latihan kemarin, ibu nenggolan langsung kami lari ke rumah sakit. Ya, jadi latihannya juga terbengkalai. Baiklah, kami akan membawakan lagu bahasa kasih, lagu lama. Tapi kalau kita nyanyikan dengan hati kita, bahwa kita mengasihi Tuhan sebagai firman Allah tadi, ajarilah kami Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat
Puji nama Tuhan, sudah 2 hari minggu ya, seminggu di sini tapi 2 hari minggu saya berada di sini bersama jemaat sekalian. Saya mengucapkan terima kasih atas kasih dari Bapak Ibu jemaat sekalian di tempat ini, dan sebentar saya mohon izin habis ibadah saya balik ke Bali. Kiranya mohon dukungan doa senantiasa untuk kami. Kita akan tetap saling mendoakan sehingga sama-sama pelayanan ini yang di Surabaya saya perhatikan semakin maju terus ya, pelayanannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa kembali sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan berdoa untuk bangsa negara kita. Bapak, kami bersyukur buat pagi ini, segala sesuatu boleh Tuhan izinkan terjadi, semua karena kedaulatan Tuhan, termasuk bangsa dan negara kami. Setiap peristiwa yang ada, yang terjadi di negara ini, kami tahu tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang senantiasa juga mendatangkan kebaikan di dalam cara Tuhan, di dalam rencana Tuhan untuk kami, umat kepunyaan Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan senantiasa mendatangkan damai sejahtera, perlindungan, pemeliharaan di tengah-tengah hal-hal yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun politik mendatang. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa melindungi, memelihara umat-Mu, sehingga setiap apa yang kami hadapi, kami boleh semakin kuat dan senantiasa bergantung dan senantiasa terpusat kepada Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa untuk jemaat GKRI Misi Aletheia, senantiasa mencintai Tuhan sebagaimana firman-Mu yang disampaikan pagi ini. Mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Senantiasa mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Oh Tuhan, bila aku renungkan, terpesona keagungan-Mu. Oh Tuhan, bila aku merenungkan, terpesona keagungan-Mu, hatiku tersayat hamba dan beri aku insan tak berarti. Tuhanku korban, Tuhanku
korbanmu, lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padaku, junjunganku. Ku berjanji Ishak ini taat setia. Hari Tuhanku korbanmu, Tuhanku korbanmu, lenyapkan banggaku, rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Ku berjanji Ishak ini taat setiap hari, taat setiap hari, taat setiap hari. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita ambil saat teduh sejenak.